Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Migi Pratama, kelompok 3 bersama Bu Risa dan Pak Muhammad Ilyas akan menjelaskan eh, hasil kerja kelompok kami dari fase 1 sampai fase 3 tentang konsep Living Lab Smart Tourism di Kabupaten Sumedang. Baik, latar belakang yang men- menjadikan dipilihnya Smart Tourism di Kabupaten Sumedang karena Kabupaten Sumedang merupakan kabupaten yang menjadikan pariwisata sebagai pemasukan PAD, kemudian peningkatan jumlah kunjungan pariwisata ke Kabupaten Sumedang semakin meningkat, kemudian penerapan teknologi di Kabupaten Sumedang pun sedang eh, meningkat. Selanjutnya, setelah kami analisis beberapa masalah yang terjadi di Kabupaten Sumedang, khususnya di pariwisata, yaitu kurangnya pemasaran dan promosi objek wisata, masih sedikitnya wisatawan yang menginap di Sumedang, kemudian segmentasi wisatawan belum teridentifikasi. Next. Setelah berdiskusi dengan kelompok kami, eh, ada solusi smart system yang kami tawarkan, yaitu pemanfaatan teknologi artificial intelligence dan data analitik untuk penentuan strategi pemasaran dan promosi ODTW di Kabupaten Sumedang. Dampak-dampak yang diharapkan setelah penerapan smart system ini adalah analisis sentimen dan umpan balik wisatawan, prediksi permintaan wisatawan dan perilaku masa depan, targeting pasar yang lebih efektif, optimasi promosi dan pemasaran, pengelolaan kepuasan dan balik, serta interaksi real time dengan wisatawan. Selanjutnya akan dijelaskan tentang desain smart system oleh Bu Risa. Silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan melanjutkan paparannya. Di sini ada susunan mind map Smart Tourism yang telah kami rancang. Yang pertama, virtual tourism terdiri dari 5 komponen utama. Yang pertama adalah home. Home terdiri dari banner, destinasi favorit, destinasi ramah anak, destinasi ramah lansia, dan AI chatbot. Kemudian di komponen kedua ada destinasi favorit wisata terdiri dari destinasi favorit, destinasi ramah anak, dan destinasi ramah lansia. Yang ketiga statistik, jumlah pengunjung, clustering pengunjung berdasarkan pekerjaan, dan clustering lama kunjungan. Kemudian selanjutnya di halaman utama ada video 360 dan juga data source kunjungan. Selanjutnya, flowchart yang sedang saat ini berjalan dan menjadi current situation, yang pertama, pemilih ODTW mengumpulkan data ODTW, kemudian mengirimkan data ke admin web dan menginput data ODTW, kemudian hasilnya adalah data ODTW dan menampilkan data ODTW. Kemudian flowchart yang diharapkan adalah yang pertama yang pertama adanya wisatawan melakukan tap dengan KTP identitas untuk masuk ke ODTW. Kemudian admin web melakukan clustering. Kemudian hasil clustering ini disimpan menjadi database. Kemudian input data hasil clustering menjadi database Smart Tourism, kemudian memvisualisasikan data. Wisatawan juga dapat mencari rekomendasi ODTW, kemudian nanti admin web akan mengecek ke database Smart Tourism. Selanjutnya, ini adalah Entity Relationship atau ERD. Yang pertama di sini ada 3 entitas utama, yaitu tempat wisata, tempat proses, dan tempat cluster. Tempat wisata memiliki
5 atribut, yaitu video 360, jumlah kunjungan, ID wisata, nama wisata, dan lokasi. Kemudian berelasi 1:1 dengan tabel proses. Tabel proses sendiri memiliki dua atribut, yaitu ID proses dan ID wisata. Kemudian tabel proses juga memiliki relasi 1:1 terhadap tabel clustering. Tabel clustering memiliki atribut ID log, ID wisata, clustering, dan ID proses. Kemudian untuk diagram konteks atau disebut juga dengan model sistem fundamental merepresentasikan semua elemen sistem sebagai sebuah bubble tunggal dengan data input yang ditunjukkan oleh anak panah yang masuk dan keluar secara berurutan. Adapun diagram konteks yang kami buat yaitu yang pertama, eh, ada sistem smart tourism, kemudian di sini ada pelaku-pelakunya yaitu admin web. Dari sistem akan keluar output info data wisata, info data analitik, info jumlah kunjungan, dan info clustering wisata. Kemudian admin web memasukkan outputnya itu data ODTW-nya dan data video 360. Kemudian dari pemilik output, pemilik ODTW memasukkan input data jumlah kunjungan wisata dan juga data ODTW. Kemudian sistem akan mengeluarkan output info data analitik, info clustering wisatawan. Kemudian wisatawan apabila memasukkan data wisatawan, maka sistem akan mengembalikan output berupa info objek wisata dan info rekomendasi wisata. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh teman saya, Pak Ilyas. Baik, terima kasih Bu Risa. Ya, tadi sudah dibantu dijelaskan juga oleh Pak Ejib dan Bu Risa untuk terkait eh, kenapa kita mengembangkan smart tourism di Kabupaten Sumedang. Nah, untuk yang selanjutnya di sini saya akan coba menjelaskan solusi apa yang kita tawarkan untuk membuat smart tourism di Kabupaten Sumedang supaya nantinya bisa lebih efisien dan mendatangkan turis yang lebih banyak lagi. Nah, pada yang pertama itu sebenarnya konsep yang kita tawarkan adalah bagaimana kita berusaha mendapatkan inputan dari visitor atau dari turis terkait nanti profiling mereka, terutama adalah jenis pekerjaan, kemudian usia, dan nanti ada tingkat pendidikan. Kemudian data-data tersebut nantinya akan masuk ke dalam database yang sudah kita desain. Nah, nanti dari database tersebut barulah source data tadi itu dianalisis kembali sesuai dengan kebutuhan yang ada di Kabupaten Sumedang. Jadi nanti dari analisis data tersebut dihasilkanlah sebuah visualisasi data yang bisa menggambarkan kebutuhan untuk pengembangan di Kabupaten Sumedang, khususnya untuk pariwisatanya. Contoh misalnya ketika memang nantinya dari data real yang ada, misalnya pengunjung yang paling dominan itu adalah misalnya yang usia masih 20 sampai 30-an. Nah, ketika misalnya stakeholder yang mempunyai kuasa untuk melakukan perubahan melihat data tersebut, maka dia bisa menginstruksikan, oh kita harus memperkuat misalnya sisi pariwisata yang cenderung itu lebih apa ya, lebih menguntungkan atau misalnya lebih membuat anak muda itu lebih betah lagi nantinya misalnya mengunjungi tempat wisata yang ada di Kabupaten Sumedang. Nah, dari analisis-analisis tersebut, itulah yang nantinya bisa menjadi sebuah landasan bagaimana pengembangan smart tourism pariwisata yang ada di Kabupaten Sumedang itu dikembangkan itu memang berdasarkan kebutuhan data di lapangan. Jadi bukan sebuah asumsi, tetapi memang sesuai kebutuhan yang ada di lapangan. Okay, next. Nah, untuk
novelty of implementation-nya, yaitu pertama itu ada teknologi baru yang digunakan, kemudian ada fitur-fitur baru yang ada, kemudian yang ketiga adalah pengalaman penggunaan yang baru. Nah, untuk teknologi baru yang digunakan, tadi juga sudah sempat disinggung oleh Bu Risa. Pada intinya sebenarnya untuk pengembangan smart tourism ini, kami berusaha mengembangkan bagaimana IoT itu nanti bisa diintegrasikan dengan aplikasi yang sudah ada, sehingga bisa saling membantu untuk menghasilkan sebuah visualisasi data yang bagus yang nantinya bisa digunakan sebagai ya pengambil keputusan gitu. Nah, kemudian sama tadi fitur-fitur baru yang ada sudah dijelaskan. Tadi salah satunya ya kita menggunakan eh, KTP detektor, kemudian nanti ada juga chatbox AI, kemudian nanti kita menggunakan machine learning untuk menganalisis data yang sudah masuk ke dalam database. Oke, next. Pertama ada chatbox, tadi sudah sempat juga saya singgung. Nah, chatbox ini nantinya bisa menggunakan sebuah algoritma NLP ya untuk bisa memahami pertanyaan wisatawan yang memang sifatnya tidak kaku. Jadi kalau kita menggunakan algoritma NLP, apa yang dituliskan ketika bertanya itu mungkin ada tipe-tipe dikit atau misalnya tidak terlalu sistem bisa menganalisis atau bisa memahami maksud dari pertanyaan tersebut adalah seperti ini gitu. Nah, makanya diperlukan chatbox yang memiliki fitur menggunakan algoritma NLP. Kemudian adalah penerapan data analitik. Nah, di sini dari database yang tadi sudah dikumpulkan, sudah ada, kita akan mencoba untuk menganalisis data source yang ada sehingga nanti bisa dijadikan sebuah preferensi wisatawan dan tren wisata. Nah, hasil analisis inilah nanti yang digunakan untuk peluang mengambil promosi, kemudian meningkatkan pemasaran sesuai kebutuhan wisatawan. Oke. Nah, yang terakhir adalah visualisasi informasi. Ini untuk visualisasi informasi tentunya sangat dibutuhkan khususnya untuk pejabat yang mempunyai kepentingan dalam mengambil keputusan. Tentunya kalau dengan menggunakan membaca data-data dalam masih bentuk Excel, sepertinya agak sulit untuk membacanya atau bisa menganalisisnya secara cepat gitu. Tapi dengan adanya visualisasi data yang digunakan dengan misalnya ada pie chart, misalnya ada eh, chat bar gitu. Nah, itu bisa memudahkan eh, pejabat yang bersangkutan untuk bisa mengambil keputusan dengan baik berdasarkan informasi dari visualisasi yang dia baca gitu. Oke, next. Nah, kemudian yang ketiga dari implementasi yang coba kita kembangkan ya adalah pengalaman penggunaan yang baru. Nah, sebenarnya dari chatbox yang nanti akan kita kembangkan itu bisa membantu dari sisi wisatawan maupun calon wisatawan untuk bisa mendapatkan informasi yang sesuai dengan kriteria mereka, sesuai dengan profil mereka, dan bisa juga mendapatkan balasan feedback informasi dengan cepat dan tepat gitu. Kalau misalnya tidak menggunakan chatbox mungkin ya harus menunggu ada operator yang online gitu. Sementara mungkin tidak selamanya operator itu bisa 24 jam ya seperti di bank itu. Nah, jadi ada keterbatasan-keterbatasan untuk SDM-nya. Maka kita bisa membuat sebuah chatbox yang bisa menanganin permasalahan tersebut. Nah, kemudian sama ya tadi data analitiknya. Dengan adanya data analitik, maka dari sisi wisatawan juga bisa melihat tren, tren tempat wisata apa yang banyak dikunjungi. Artinya ketika memang tempat wisata itu digandrungi oleh masyarakat, berarti
kita sebagai calon wisatawan bisa mengambil sebuah kesimpulan, oh berarti ada value yang bagus yang ditawarkan dari tempat wisata tersebut, sehingga trennya itu meningkat atau trennya itu bagus dan selalu ramai dikunjungi wisatawan. Nah, maka dari situ saya sebagai calon wisatawan misalnya bisa langsung tertarik gitu untuk mengunjungi tempat tersebut karena penasaran kan kenapa misalnya banyak yang mengunjungi gitu. Nah, kemudian dari data analitik tersebut nantinya kita juga bisa melihat kepadatan wisatawan di suatu objek wisata. Jadi nanti ketika misalnya di hari libur panjang atau misalnya di cuti bersama itu nanti kita bisa melihat grafik peningkatan wisatawannya secara real time dari hasil inputan-inputan yang sudah masuk ke destinasi wisata tersebut. Nah, dari situ kita bisa juga mengambil keputusan, oh ternyata kalau saya misalnya tidak terlalu suka tempat yang terlalu ramai gitu. Nah, bisa mengambil pilihan objek wisata yang lain yang kita lihat nanti real time-nya mungkin kunjungannya masih sedang-sedang lah. Dibilang sepi tidak, tetapi terlalu ramai juga tidak gitu. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, smart tourism ini menggunakan teknik visualisasi yang tentunya kreatif dengan animasi yang menyajikan informasi kunjungan wisatawan, clustering destinasi wisata. Nah, ini nanti juga selain bisa membantu tadi ya pejabat untuk mengambil keputusan, tapi di sisi lain kita sebagai calon wisatawan juga bisa menikmati visualisasi data tersebut untuk mendapatkan informasi-informasi yang bisa menjadi referensi kita untuk peta wilayah wisata yang ada di Kabupaten Sumedang. Oke, next. Oke, hasil dan evaluasi dari apa yang sudah kami diskusikan. Pertama, di hasilnya solusi ini berhasil diimplementasikan dan diuji dengan baik. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan dalam pengalaman wisatawan dan efisiensi operasional. Kemudian feedback yang didapatkan oleh pengguna juga positif dengan penggunaan chatbox yang signifikan dapat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh calon wisatawan, sehingga calon wisatawan itu merasa puas dengan Kabupaten Sumedang. Kemudian dievaluasinya, kelebihannya adalah peningkatan pengalaman penggunaan dan efisiensi operasional. Jadi sebenarnya mau di bidang apapun untuk penggunaan IoT di dalam sebuah model bisnis, yaitu paling utamanya adalah untuk lebih mengefisiensikan waktu supaya model bisnis tersebut bisa lebih cepat bergeraknya gitu. Tentunya dengan bantuan IoT kita bisa meningkatkan hal itu. Nah, sedangkan untuk kekurangannya adalah keterbatasan dalam pemahaman bahasa, kemudian ada juga dengan pengolahan data yang kompleks. Nah, satu lagi mungkin kekurangan yang bisa kita temui nanti di lapangan adalah bagaimana memastikan proses yang terjadi di lapangan itu memang sesuai dengan apa yang sudah kita gambarkan atau sudah kita rencanakan gitu. Kadang-kadang kita ya menginginkan misalnya wisatawan masuk tentunya dengan mengisi form dulu atau dia misalnya men-scan KTP, tapi nanti pada di lapangan ternyata hal itu tidak terjadi gitu, misalnya ya mereka langsung masuk aja atau petugas yang mungkin lalai untuk melakukan tersebut. Makanya nanti juga diperlukan untuk sama-sama dilihat dan sama-sama dijaga untuk prosesnya itu memang sesuai dengan apa yang direncanakan. Oke. Next. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami terkait pengembangan smart tourism di Kabupaten Sumedang. Jadi memang dari diskusi yang sudah kami lakukan, kami menginginkan dengan adanya proyek ini mudah-mudahan konsep yang kami tawarkan itu memang bisa membantu untuk meningkatkan kunjungan wisata di Kabupaten Sumedang, baik dari traffic secara langsung maupun nanti bisa membantu dari segi promosi yang memang tepat
sasaran sehingga anggaran yang digunakan itu tidak terbuang sia-sia, tapi memang anggaran yang diposkan sesuai dengan keadaan real time di lapangan. Mungkin itu sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita semua. Dan saya ucapkan juga terima kasih pada Pak Ejib dan Bu Risa. Kami tutup presentasi ini dengan ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.